sentuhan lembut Arini. Di saat-saat kelemahan itulah, lapisan es di hati sang pemimpin muda mulai mencair. Kau menyelamatkan hidupku, Arini. Bayu berbisik suatu sore, suaranya masih serak. Mereka duduk di teras kecil, menghadap ke hamparan bunga-bunga penyembuh. Bang Jati berhutang padamu. Aku berhutang padamu. Arini tersenyum, senyum yang selembut kelopak mawar. Seorang herbalis tidak pernah menghitung hutang nyawa, Tuan Bayu. Itu adalah takdir. Namun, takbir mereka tampaknya telah ditulis ulang. Luka Bayu pulih, tetapi ia tidak buru-buru pergi. Ia betah dengan ketenangan Arini, dengan cara gadis itu menjelaskan manfaat setiap daun dan bunga. Ia mengajarkannya tentang bintang-bintang di malam hari, dan Arini membalasnya dengan kisah-kisah kuno tentang dewa-dewi gunung. Cinta mereka bersemi seperti bunga pertama musim panas, murni dan tak terduga. Di mata Arini, Bayu bukan hanya pemimpin sekte yang gagah, melainkan juga pria yang diam-diam menyembunyikan mainan kayu kecil di bawah bantalnya. Di mata Bayu, Arini bukan hanya penyembuh yang terampil, melainkan juga satu-satunya tempat jiwanya dapat beristirahat dari kekejaman Jianghu. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Bayu tahu, ia tidak bisa bersembunyi di lembah selamanya. Tugas Bang Jati memanggilnya kembali. Namun, ia tidak akan pergi sendirian. Suatu malam, di bawah cahaya bulan sabit yang tergantung rendah di langit, Bayu membawa Arini ke sebuah tebing tersembunyi. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh lembah, seolah-olah permadani yang ditenun dari warna hijau dan ungu. Aku akan kembali, kata Bayu, memegang kedua tangan Arini. Tangan besarnya terasa hangat dan meyakinkan. Tapi kali ini, aku akan kembali untuk membawamu bersamaku. Aku ingin kau menjadi nyonya dari Bang Jati. Aku ingin kau menjadi duniaku. Arini merasakan jantungnya berdebar kencang. Itu adalah momen yang paling ia nantikan dan takuti. Rasa takut itu tiba-tiba mengambil alih dirinya. Ia merasakan getaran aneh, bukan dari angin, melainkan dari dalam jiwanya. Seolah-olah segel kuno telah dilanggar. Namun dia mengabaikannya. Untuk saat ini hanya ada Bayu. Aku mau, Tuan Bayu. Bisik Arini, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Bayu tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh kelegaan. Ia membungkuk, menangkup wajah Arini dan menciumnya. Itu adalah ciuman pertama mereka. Janji yang terukir di bawah langit malam. Tepat saat bibir mereka bersentuhan, seketika itu juga dunia Arini hancur. Suara yang bukan miliknya, suara yang dingin dan kuno, meledak di benaknya. Gagal. Kau telah melanggar perjanjian. 5 retak takdir telah diaktifkan. Arini tersentak mundur, terengah-engah, tatapannya kosong. Bayu memandangnya dengan bingung, senyum di wajahnya memudar. Jika kau tidak menghancurkan hati pria itu tepat 5 kali, energi dari retakan pertama akan menariknya, sektenya, dan seluruh daratan ini ke dalam kehampaan, sebelum matahari terbit berikutnya. Kau harus memecahkan hati itu, Arini. 5 retak, atau segalanya hancur. Rasa sakit yang membakar menghantam perutnya, kemudian menjalar ke tenggorokannya. Hidungnya tiba-tiba terasa panas dan basah. Ia menyentuhnya dan melihat noda merah gelap di ujung jarinya. Darah. Arini, ada apa? Bayu panik. Ia segera menggendongnya dan membawanya kembali ke pondok. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Di sampingnya, Bayu tidur nyenyak. Tidak menyadari bahwa nasibnya kini tergantung pada hati Arini yang hancur.
Gadis itu tahu, rasa sakit fisik hanyalah permulaan. Ia harus mengikuti 5 retak takdir. Ia harus menjadi kekasih yang paling kejam. Keesokan paginya, Bayu bangun dengan suasana hati yang baik. Mengira kepanikan Arini semalam hanyalah karena kelelahan. Ia telah memetik bunga langka di pagi hari. Bunga yang hanya mekar sekali setahun dan mengukir sebuah cincin dari cabang pohon jati yang paling keras. Sebuah benda sederhana, namun penuh makna bagi mereka. Bayu berlutut di hadapan Arini di samping tungku. Tempat gadis itu sedang meracik teh. "Arini, sayangku," katanya, suaranya dipenuhi ketulusan. "Aku tahu aku adalah seorang kesatria yang kasar. Dan ini hanyalah cincin kayu yang sederhana. Tapi ini adalah janjiku. Maukah kau mampir sebentar?" Bayu tersenyum, menyiratkan bahwa mereka hanya akan bersama sebentar dan mampir di dunia ini selamanya. Arini menatap mata Bayu, mata yang penuh harap dan cinta. Hatinya seperti diiris pisau tumpul, namun suara dingin itu kembali berbisik. Retakan pertama, ciptakan keraguan. Gadis itu menarik tangannya dengan kasar, seolah-olah sentuhan Bayu adalah api. Mata Bayu melebar karena terkejut. "Aku tidak bisa," jawab Arini. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin, asing bahkan di telinganya sendiri. Ia menoleh ke samping, tidak sanggup menatap wajahnya. "Aku tidak akan menikahimu, Tuan Bayu, dan aku tidak akan pergi ke Bank Jati bersamamu." Bayu berdiri, bingung. "Apa yang kau katakan? Semalam kau setuju. Apa karena kau seorang herbalis, kau takut akan kehidupan Jiang Hu? Aku bisa melindungimu, aku berjanji." "Aku tidak takut pada kehidupanmu," potong Arini, akhirnya berbalik. Ia memaksakan ekspresi jijik di wajahnya, gerakan yang terasa begitu asing. Aku bosan. Aku bosan di sini." "Ya, tapi aku juga bosan padamu, Bayu." "Bosan?" Bayu bergidik. Ini adalah penolakan pertama yang ia terima dalam hidupnya. Dan itu datang dari wanita yang ia cintai. "Aku datang untuk meminangmu. Aku membawakanmu bunga. Kau bercanda, bukan?" "Aku serius." Arini menguatkan suaranya, meski air mata telah menggenang di matanya. "Kau adalah badai, Tuan Bayu. Kau datang, kau mengamuk, dan kau pergi. Aku adalah ketenangan. Kita tidak akan pernah bisa bersama." Bayu menatapnya lama. Matanya mulai dipenuhi awan badai. Kau hanya takut, bukan?" "Tidak, aku tidak takut. Aku hanya menyadari kesalahanku," balas Arini, melangkah mundur ke arah tempat peracikan ramuannya. Ia meraih sebuah botol kaca, pura-pura fokus pada isinya. "Suaka bunga ini akan selalu memberimu tempat bersembunyi. Itu saja. Kau menyangka terlalu banyak dari kebaikan seorang herbalis. Sekarang pergilah. Luka-lukamu telah sembuh. Bank Jati membutuhkanmu." Udara di antara mereka menjadi tebal dan dingin. Bayu, yang biasanya dengan mudah mengalahkan 10 prajurit sendirian, merasa seperti tulang-tulangnya diremukkan oleh kata-kata ini. Ia melihat ekspresi dingin di wajah Arini, melihat bagaimana dia menghindari matanya. Itu bukan lagi Arininya. Kau benar-benar tidak mencintaiku?" Bayu bertanya lagi, suaranya kini lemah. Bukan suara seorang pemimpin sekte, melainkan suara seorang pria yang patah hati. Arini merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Peringatan dari kutukan itu. Ia harus segera mengakhiri ini. "Cinta?" Arini mendengus. Tawa yang penuh penghinaan. "Aku tidak pernah mengatakan kata itu, Bayu.
Aku hanya menikmati kebersamaanmu. Sekarang, kesenangan itu sudah berakhir. Aku harap kau bisa menerima perpisahan ini dengan tenang. Aku tidak ingin ada kekacauan di tempat tinggalku. Cukup. Cukup untuk menghancurkan retakan pertama. Bayu berdiri di sana untuk waktu yang lama. Cincin kayu yang sederhana itu masih di genggamannya. Ia menatap Arini, mencari jejak kebohongan, jejak kekacauan yang akan menjelaskan perubahan ini. Tapi ia hanya menemukan kekosongan, rasa dingin yang asing. Akhirnya, dengan gerakan lambat yang menyakitkan, ia menundukkan kepala. "Baiklah, Arini," kata Bayu. Suaranya datar, seolah-olah ia telah kehilangan semua emosi. "Aku mengerti. Aku salah menafsirkan kebaikanmu." Ia meletakkan cincin itu di atas meja kayu, di antara botol-botol ramuan, simbol janji yang kini retak. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahnya yang dulu tegap kini terasa berat. Saat Bayu menghilang di balik pintu, Arini merasakan kekuatan yang menahannya terlepas. Ia jatuh berlutut, terisak tanpa suara. Darah segar menetes dari hidungnya ke lantai batu, bercampur dengan air mata. Rasa sakit di dadanya memuncak, seolah-olah jantungnya telah digenggam dan dihancurkan. Retain pertama selesai. Suara dingin itu mengumumkan. "Kau masih punya 4 retakan lagi. Bertahanlah, Arini." Arini menatap cincin kayu sederhana di atas meja. Tangannya gemetar saat ia meraihnya. Dia mencium kayu itu, merasakan aroma Bayu. "Maafkan aku, sayang," bisiknya. Air mata menetes ke kayu jati yang kini menjadi bukti dari retakan pertama. "Aku harus melakukan ini. Aku harus menyelamatkanmu. Naika, jika itu berarti kau harus membenciku selamanya. Aku akan memohon untuk kembali. Aku akan memperbaiki hatimu sebelum aku menghancurkannya lagi. Hanya 4 kali lagi." Arini tahu, Bayu yang kuat, pemimpin sekte yang gagah, akan kembali. Dan Arini yang lemah, herbalis yang penuh rahasia, akan menyambutnya. Hanya untuk memecahkan hatinya menjadi kepingan lagi. Kisah ini diterjemahkan oleh Kanal Kisah Cinta dan Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Sejak meninggalkan Suakabunga, Bayu tidak pernah kembali. Kota besar tempat markas Bayi Jati berada adalah badai yang berlawanan dengan ketenangan lembah. Bayu tenggelam dalam pekerjaannya, melatih pasukannya hingga larut malam, dan menangani sengketa tanah dengan kepala dingin. Sebuah kontras yang mencolok dengan gejolak di dalam hatinya. 5 hari setelah retakan pertama, Bayu menerima sebuah surat yang diselipkan di bawah pintu kamarnya. Tulisannya anggun, aroma ramuan kering tercium samar-samar. Ia mengenalinya. Tulisan tangan Arini. "Tuan Bayu yang terhormat, perkataanku tempo hari tidaklah tulus. Aku salah. Hidup tanpamu di Suakabunga terasa lebih dingin daripada yang kubayangkan. Aku tahu aku tidak pantas. Tetapi jika kau masih mau memaafkan kebodohanku, aku ingin kembali." Air mata Bayu menetes ke atas perkamen itu, mengaburkan tinta. Marahnya, rasa sakitnya, semua menguap seperti embun pagi. Arini yang ia cintai telah kembali. Ia tidak peduli Arini berubah pikiran atau tidak. Yang ia tahu, Bayu tidak bisa hidup tanpa aroma akar-akaran kering dan senyum Arini. Pada hari yang sama, Bayu mengutus seorang prajurit untuk membawa Arini ke kota, bukan sebagai tamunya, tetapi sebagai tunangannya. Ia mengabaikan ejekan beberapa tetua yang menganggap wanita dari lembah tidak cocok menjadi nyonya sekte. Arini datang. Pertemuan mereka tidak terjadi di tengah kemewahan Bang Jati,
tetapi di sebuah kedai teh yang tenang di pinggiran kota. Bayu yang tegar kali ini tampak cemas. Tangannya memegang erat cangkir teh. "Kau yakin?" tanya Bayu, matanya yang tajam kini dipenuhi keraguan yang menusuk. "Kau tidak akan meninggalkanku lagi?" Arini, yang baru saja pulih dari sakit kepala dan mual akibat penundaan penyelesaian retakan pertama, bersandar ke depan menyentuh tangan Bayu. Sentuhan itu memancarkan rasa bersalah yang tak terhingga. Namun di mata Bayu, itu adalah kehangatan. "Aku janji, Bayu, jangan pernah meragukan hatiku lagi," bisik Arini, suaranya tulus. Di saat itu, ia memang tidak berbohong. Ia mencintai Bayu. Mereka kembali bersama, dan itu adalah masa yang indah namun singkat. Bayu menjadi lebih protektif. Ia sering mengantar Arini ke pasar herbal dan membiarkannya merawat luka para prajurit. Ia bahkan mulai belajar meracik teh herbal, ingin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi ketenangan Arini. Tapi takdir tidak membiarkan mereka lama-lama dalam kedamaian. 3 minggu setelah rekonsiliasi mereka, Arini merasakan nyeri menusuk yang familiar di perutnya. Jantungnya mencelos. Retakan kedua. Buktikan pengkhianatan. Ciptakan kemarahan yang membara. Kali ini, perintahnya lebih kejam. Arini harus membuat Bayu percaya bahwa ia benar-benar dikhianati. Mengkhianati Bang Jati adalah dosa terbesar di mata Bayu. Arini tahu siapa yang harus ia gunakan. Raka, seorang pemimpin kelompok satria kecil yang selama ini selalu mencoba menggulingkan Bayu. Raka adalah orang yang ambisius dan ia bersedia melakukan apa saja demi kehormatan, atau setidaknya demi kesempatan untuk membuat Bayu jatuh. Arini mengatur pertemuan rahasia dengan Raka di hutan bambu di luar markas Bang Jati. Ia berjanji akan memberikan informasi rahasia tentang formasi pertahanan Bang Jati. Raka yang tidak bodoh menuntut bukti loyalitas. "Kau harus membuatnya terlihat nyata, Raka." Arini menjelaskan dengan suara dingin yang ia pelajari dari Bayu. "Bayu harus melihat kita. Ia harus percaya bahwa kau adalah masa depanku, dan dia hanyalah masa lalu yang kubuang." Raka tersenyum miring. "Aku tidak tahu mengapa kau ingin menghancurkan ksatria hebat sepertinya, Arini. Tapi aku setuju. Kehancuran Bayu adalah kehormatanku." Arini mengirim pesan rahasia kepada prajurit yang paling setia kepada Bayu, seorang pria muda bernama Jaya, memberitahunya bahwa ia harus datang ke hutan bambu pada tengah malam untuk melihat sesuatu yang penting bagi keselamatan pemimpin mereka. Bayu, yang baru kembali dari perjalanan yang melelahkan, sedang duduk di mejanya, memeriksa dokumen, ketika Jaya masuk dengan tergesa-gesa, terengah-engah. "Tuan Bayu, maafkan kelancanganku." Jaya berbisik, wajahnya pucat. "Nyonya Arini, dia ada di hutan bambu bersama Raka. Mereka membahas pertahanan Bang Jati." Dunia Bayu terhenti. Ia tidak percaya. Itu pasti kesalahan. Arini mencintainya. Baru beberapa hari yang lalu, Arini menyembuhkan lukanya dengan ramuan yang hanya dia yang tahu cara membuatnya. "Jaya, kau pasti salah lihat. Keluarlah." Perintah Bayu, mencoba menahan amarah yang mendidih. "Tuan, saya mendengar nama Tuan disebut. Saya tidak mungkin salah," desak Jaya. Bayu akhirnya setuju. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus membuktikan bahwa Arini tidak bersalah. Bayu dan Jaya tiba di hutan bambu. Malam itu, Bayu berjalan diam-diam di antara rumpun bambu yang tinggi. Jantungnya berdetak kencang seperti drum perang. Dan kemudian,
Ia melihatnya. Di bawah sinar rembulan yang menusuk, Arini berdiri berdekatan dengan Raka. Raka memegang pedang dan Arini memegang peta kecil yang jelas-jelas merupakan cetak biru beberapa bagian benteng Bang Jati. Dengan ini, kau bisa masuk ke gerbang selatan. Tidak ada yang menduganya. Arini terdengar berkata, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Raka tertawa serak. Wanita yang brilian. Sungguh, aku tidak menyangka tunangan Bayu secerdas ini dan seberani ini untuk makin hianati pria yang mengaku mencintainya. Bayu merasakan gelombang darah ngai ke kepalanya. Itu adalah rasa sakit yang berbeda dari yang pertama. Kali ini, itu adalah pengkhianatan, bukan sekedar penolakan. Dia merasakan pedangnya di pinggulnya bergetar, memanggilnya untuk menariknya keluar dan mengakhiri hidup Raka dan Arini sekaligus. Arini melihat gerakan dari sudut matanya, tahu Bayu ada di sana. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus menusuk lebih dalam. Raka mencondongkan tubuh ke Arini, seolah-olah berbisik, lalu menyentuh dagu Arini. Arini tidak menghindar. Ia membiarkannya. Sekarang aku punya segalanya. Raka menggeram. Informasi dan juga wanita ini. Bang Jati akan runtuh dan kau Arini akan menjadi milikku. Bayu tidak mendengar yang lainnya. Ia berbalik, mencengkeram bahu Jaya dengan kekuatan yang menghancurkan. Jangan pernah membicarakan ini. Jangan pernah. Bayu menggeram, matanya memerah. Jika kau membicarakannya, aku akan memenggal kepalamu dan juga kepala prajurit yang mendengarnya. Ia meninggalkan Jaya yang kebingungan dan kembali ke benteng. Ia langsung pergi ke tempat latihan, menghancurkan boneka latihan satu demi satu hingga tangannya berlumuran darah. Ia tidak menangis. Pemimpin Bang Jati tidak menangis. Ia hanya membeku. Keesokan harinya, Arini datang ke hadapan Bayu di ruang kerja. Ia tersenyum lembut, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Selamat pagi, Bayu, katanya. Aku membuatkan teh herbal untukmu. Aku lihat kau terlihat tegang. Bayu tidak mengangkat kepalanya dari dokumen. Pergi, katanya. Suaranya serendah guntur di kejauhan. Bayu? Keluarlah atau aku akan memanggil penjaga. Ulangnya, suaranya kini penuh racun. Arini tahu, Bayu telah melihatnya. Tugasnya telah selesai. Ia menjatuhkan cangkir teh itu ke lantai. Suara pecahan itu memekakkan telinga di dalam ruangan yang sunyi. Baiklah, aku pergi, teriak Arini, memaksakan kemarahan palsu. Mengapa kau selalu sangat sulit? Aku tahu kau melihatku. Ya, aku berselingkuh dengan Raka. Dia lebih kuat darimu, Bayu. Dia lebih bersemangat. Dan dia tidak sebosan dirimu. Bayu mengangkat kepalanya. Matanya kini seperti dua bongkah es. Rasa sakit retakan kedua sempurna. Ia tidak merasakan sakit. Hanya mati rasa. Keluar, ulangnya. Hanya satu kata, dingin, mematikan. Arini berbalik dan berlari keluar. Air mata nyata mengalir di wajahnya. Rasa sakit fisik kini memuncak. Ia tersandung di koridor, berpegangan pada dinding untuk bernapas. Dia tahu, dia telah menyelamatkan Bayu dari kekacauan kosmik, tetapi dengan harga jiwanya. Bayu tidak mencari Arini lagi. Ia menutup diri. Ia bahkan tidak makan atau tidur dengan benar selama 2 minggu. Sektor itu merasakan aura dinginnya. Namun, Arini tahu ia harus kembali. Setelah 2 minggu, rasa sakit fisik menghilang, digantikan oleh perintah baru, rekonsiliasi. Arini mengirim pesan samar melalui kurir, memohon maaf dan mengatakan bahawa semua itu adalah kebodohan. Bayu membiarkannya kembali, dengan syarat ia tidak pernah membahas Raka atau pengkhianatan lagi.
Bayu kembali menerimanya, tapi dengan hati yang rapuh dan penuh kecurigaan. Ia tidak lagi tertawa. Setiap sentuhan Arini kini terasa seperti interogasi. Di Bank Jati, para tetua memutuskan untuk mengadakan upacara besar untuk menunjuk Bayu sebagai pemimpin sektor secara resmi, sebuah acara yang telah tertunda lama. Ini adalah hari yang penuh kehormatan bagi Bayu. Tepat saat Bayu berdiri di atas panggung, menerima lambang Bank Jati di hadapan ratusan kesatria dan pemimpin sektor lainnya, Arini merasakan nyeri yang paling akut, kali ini di tenggorokannya. Retakan ketiga, selesaikan kehancurannya di depan semua orang. Cabut kehormatannya. Ini yang terburuk. Arini harus menghancurkan Bayu, bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai pemimpin. Saat musik kebanggaan dimainkan dan Bayu mengangkat lambang Bank Jati, Arini melangkah maju dari barisan tamu. Wajahnya pucat namun matanya tegas. "Hentikan!" teriak Arini. Suaranya memantul di seluruh lapangan. Semua mata tertuju padanya. Bayu memandangnya. Ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Ia takut akan kata-kata Arini lebih dari pedang musuh manapun. "Kau tidak pantas menerima lambang itu, Bayu!" seru Arini, bergegas menaiki panggung. Ia berdiri di samping Bayu, begitu dekat hingga ia bisa mencium bau mint di rambutnya. "Arini, jangan!" Bayu memohon, berbisik pelan hanya untuk didengar oleh mereka berdua. "Kau lemah!" Arini berteriak keras. Air mata membasahi wajahnya. Air mata palsu yang menyamarkan rasa sakitnya yang nyata. "Kau pikir semua orang percaya padamu? Kau bahkan tidak bisa mempertahankan tunanganmu. 2 kali aku meninggalkanmu, dan 2 kali kau kembali menerimaku. Kau tidak memiliki harga diri. Bank Jati pantas mendapatkan pemimpin yang kuat, yang tidak mudah dimaafkan oleh wanita murahan sepertiku." Ia menunjuk Bayu. Dadanya naik turun dengan dramatis. "Kekuatanmu adalah kelemahanmu, dan kelemahanmu adalah aku. Aku mencampakkanmu di depan semua orang karena kau adalah aib bagi Jianghu." Lalu, ia melakukan tindakan terakhir yang paling kejam. Ia meraih lambang Bank Jati yang ada di tangan Bayu, simbol otoritas dan kehormatan, dan melemparkannya ke tanah. Lambang itu berderak saat menyentuh batu. Udara menjadi tebal. Kebisuan total memenuhi lapangan. Bayu menatap lambang yang kini ternoda kotoran dan debu, lalu menatap Arini. Ekspresi di wajahnya bukan marah, melainkan kosong. Ia seperti patung. Jiwanya telah meninggalkan raga. "Arini," kata Bayu. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Pergilah. Aku tidak pernah mencintaimu," desis Arini, dan kemudian ia menyempurnakan kekejamannya. "Aku kembali karena aku bertaruh dengan Raka bahwa aku bisa membuatmu jatuh 3 kali. Dan lihat, aku menang." Dunia Bayu runtuh. 3 kali ia telah hancur. Ini adalah yang terakhir. Bayu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia berjalan melewati Arini, melewati lambang yang kotor, melewati ratusan orang yang terkejut, dan berjalan keluar dari benteng Bank Jati. Ia berjalan menjauh dari otoritasnya, dari kehormatannya, dari namanya. Arini berdiri di sana gemetar. Darah menyembur dari hidungnya lagi, dan ia batuk, merasakan rasa logam di mulutnya. Retakan ketiga telah sempurna. Saat ia diseret oleh penjaga, ia menoleh ke belakang. Tempat Bayu berdiri kini kosong. Arini tahu, kali ini Bayu mungkin tidak akan kembali lagi. Tapi ia hanya punya 2 retakan lagi. Ia harus bertahan untuk Bayu.
Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta dan Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Setelah kehancuran di hadapan publik itu, Arini kembali ke Suaka Bunga. Bukan lagi sebagai herbalis yang damai, melainkan sebagai seorang yang diasingkan. Para tetua Bang Jati mengutuknya, dan Bayu menghilang tanpa jejak. Dunia Jianghu berbicara tentang betapa malangnya pemimpin muda itu. Arini tahu bahwa kini ia sendirian. Rasa sakit fisik karena melakukan retakan ketiga sangat luar biasa. Ia tidak hanya mengalami mimisan, tetapi juga demam tinggi selama seminggu penuh. Ia nyaris tidak bisa membuat ramuan untuk dirinya sendiri. Ketika ia perlahan pulih, rasa bersalahnya semakin dalam. Ia mendengar kabar bahwa Bayu pergi ke pengasingan sukarela di Pegunungan Utara, meninggalkan Bang Jati dalam kekacauan. Sama seperti yang terjadi pada tokoh utama dalam cerita aslinya. 3 bulan berlalu. Suaka Bunga semakin dingin seiring datangnya musim gugur. Arini duduk di dekat perapian, mengawasi jarum jam pasir yang terasa bergerak lambat. Ia menunggu perintah untuk rekonsiliasi. Ia harus menyembuhkan hati Bayu lagi, meskipun itu hanya untuk menghancurkannya lagi. Akhirnya, pada suatu pagi yang dingin, ia merasakannya. Rasa lega sesaat dan dorongan yang tak tertahankan. Waktu untuk retakan keempat belum tiba, tetapi waktu untuk memperbaiki retakan ketiga telah tiba. Arini menemukan Bayu di gubuk kecil yang tersembunyi di kedalaman Pegunungan Utara. Bayu tampak lebih kurus, matanya cekung, dipenuhi kesedihan yang tak terkatakan. Ia hanya mengenakan pakaian yang lusuh, jauh dari jubah kebesaran Bang Jati. Ia sedang mengukir patung kayu kecil, fokusnya terpecah-pecah. "Bayu," panggil Arini, suaranya parau karena perjalanan. Bayu menjatuhkan pahatnya. Ia berbalik, dan ketika ia melihat Arini, tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada keputusasaan yang sunyi. "Mengapa kau datang, Arini?" tanyanya, suaranya datar. "Kau sudah mengambil segalanya dariku. Apalagi yang kau inginkan?" Arini berlutut di depannya, air mata mengalir. Kali ini ia tidak perlu berakting. "Maafkan aku. Itu semua adalah kebohongan. Raka mengancam nyawaku. Dia memaksaku." Bayu menutup matanya. "Hentikan. Aku tidak peduli dengan alasanmu lagi. Aku akan kembali bersamamu. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku membencimu, tetapi aku juga mencintaimu. Aku akan selalu menjadi orang yang kembali," bisik Bayu. Ia memaksakan senyum tipis, senyum yang menunjukkan betapa hancurnya ia. Mereka kembali bersama, kembali ke rumah, jauh dari Bang Jati. Bayu tidak lagi tertarik pada otoritas. Arini kembali merawatnya. Sebulan kebersamaan mereka adalah surga, diwarnai rasa bersalah Arini yang mencekik. Pada malam hari pertengahan musim gugur, saat mereka duduk di luar, berbagi kue bulan, Arini merasakan perutnya sakit lagi. Itu adalah peringatan terakhir sebelum retakan keempat. Ia memaksakan diri untuk tersenyum dan mencium Bayu, yang kini telah pulih sebagian besar, tetapi masih membawa bekas luka keraguan. "Bayu," Arini berkata, suaranya manis seperti madu. "Ya sayangku, kita harus berpisah. Aku lelah berpura-pura menjadi nyonya sekte. Aku ingin kembali ke kehidupan sederhanaku. Dan kau harus kembali memimpin Bang Jati." Bayu mengerutkan kening. "Kita tidak perlu kembali ke Bang Jati. Kita bisa tetap di sini, dimanapun kau mau. Aku tidak peduli dengan sekte lagi. Kau adalah duniaku." "Tepat," kata Arini, dan ia mengambil napas dalam-dalam,
mempersiapkan dirinya untuk pukulan berikutnya. Kau terlalu lemah. Kau meninggalkan segalanya demi seorang wanita. Itu menjijikkan. Aku tidak menghormatimu lagi. Aku membutuhkan pria yang memegang kehormatan, bukan pria yang lari dari tugasnya. Pergilah. Aku tidak pernah benar-benar mencintaimu. Aku hanya butuh seseorang untuk menemaniku di sini. Bayu menatapnya. Ia tidak liga terkejut, tidak lagi marah. Hanya ada kehampaan yang dalam, rasa sakit yang sudah dikenalnya. Baiklah, katanya, berdiri. Ia mengambil pedang kayunya. Aku harap kau menemukan pria yang sekuat yang kau inginkan. Tetapi ingat Arini, aku adalah pria yang akan kembali. Selalu. Bayu pergi. Kali ini, ia membawa pedang itu bersamanya. Tetapi ia tidak kembali ke Bank Jati. Ia berkelana ke perbatasan, mencari pertempuran, dan mencari kematian. 6 bulan berlalu. Arini kini tinggal sendirian di kuil kuno di atas suaka bunga, tempat yang dianggap sakral. Ia telah menjual pondoknya dan semua ramuannya, dan hanya menyimpan 2 benda, cincin kayu yang dibuat Bayu dan jubah sutra yang Bayu berikan padanya. Kesehatan Arini memburuk drastis. Mimisannya tidak pernah berhenti, dan sekarang ia merasakan nyeri yang konstan di hatinya, seperti sebuah retakan yang tumbuh semakin besar. Ia tahu retakan kelima akan menjadi yang terakhir. Pada puncak musim dingin, Arini tahu ia tidak akan bertahan lama. Kuil itu, yang dulunya tempat meditasi, kini terasa seperti penjara. Ia merasakan perintah terakhir. Kali ini, tidak ada rekonsiliasi. Retakan kelima akan menguras seluruh energinya dan membiarkannya mati. Sementara Bayu akan selamat dari bencana kosmik. Arini tidak lagi memiliki kemampuan untuk menulis. Ia berbicara kepada angin, merekam pengakuan terakhirnya. Aku minta maaf, Bayu. Arini berbisik, batuk-batuk hingga berdarah. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. 5 retak takdir. Itu adalah kutukan. Aku adalah kunci untuk menghentikan kehancuran dunia. Untuk menyelamatkanmu dan Bank Jati, aku harus menghancurkan hatimu 5 kali. Hanya kehancuran hatimu yang bisa mengisi 5 retakan energi kosmik itu. Aku harus menjadi orang jahat. Ia meraih cincin kayu Bayu, menempelkannya ke pipinya. Aku mencintaimu, Bayu. Aku selalu mencintaimu. Arini jatuh ke lantai batu yang dingin. Tubuhnya bergetar. Ia menunggu retakan kelima menarik napas terakhirnya. Sesaat sebelum kegelapan menelannya, Arini mendengar suara yang dikenalnya. Suara yang ia yakini tidak akan pernah ia dengar lagi. Arini! Bayu berdiri di pintu kuil. Wajahnya diliputi salju, matanya liar. Ia kembali. Ia tidak menjadi pahlawan Bank Jati. Ia hanya menjadi Bayu. Bayu berlari ke Arini, mengangkatnya ke dalam pelukannya. Tubuh Arini terasa dingin seperti es. Kulitnya pucat seperti salju. Aku kembali, bisik Bayu. Air mata membeku di pipinya. Aku kembali. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Arini tersenyum lemah. Kau harus. Ini adalah yang terakhir. Pergilah, Bayu. Jangan biarkan retakan kelima menarikmu bersamaku. Bayu menggelengkan kepalanya. Aku tahu tentang 5 retak takdir. Aku tahu tentang kutukan itu. Aku mendengar desas-desus di perbatasan tentang seorang herbalis yang sakit setiap kali ia meninggalkan kekasihnya. Aku bertanya pada Jaya,
Aku melihat catatan para tetua. Kau tidak lari. Kau mengorbankan dirimu. Arini terkejut. Kau tahu? Aku tahu. Dan aku tidak peduli, kata Bayu. Ia menangkup wajah Arini dengan tangan kasarnya. Aku tidak peduli jika kau harus memecahkan hatiku 500 kali. Aku tidak peduli jika Bang Jati runtuh. Jika kau harus mati agar dunia ini selamat, maka aku akan ikut mati bersamamu. Jika kau adalah kehancuranku, aku menerimanya. Aku akan berdiri di sisimu, bahkan jika kau memintaku pergi. Arini merasakan perintah terakhir itu mencapai puncaknya. Ia harus menolaknya, menghancurkannya sekali lagi, atau kutukan itu akan gagal dan bencana akan menimpa. Aku tidak mau kembali. Aku tidak mencintaimu. Arini memaksakan kata-kata itu keluar. Retakan kelima telah tiba. Bayu tidak bereaksi terhadap kata-kata itu. Ia hanya memeluknya lebih erat. Aku tahu kau bohong. Kau tidak harus mengatakannya. Aku sudah mengambil keputusanku. Aku adalah milikmu, Arini. Aku tidak akan pergi. Bayu menarik cincin kayu dari tangan Arini dan menyematkannya kembali ke jari gadis itu. Ia menciumnya, ciuman yang putus asa dan penuh cinta yang murni. Pada saat sentuhan itu, ketika Bayu memilih cinta tanpa syarat daripada keselamatan diri, dan Arini melepaskan perlawanan, menerima cinta Bayu meskipun itu berarti kematian mereka. Tiba-tiba, rasa sakit di hati Arini berhenti. Rasa dingin dan suara kuno di benaknya lenyap. Tubuhnya yang sakit mulai terasa hangat. Cinta sejati Bayu yang menolak meninggalkan Arini meskipun ia tahu konsekuensinya adalah kematian, telah memenuhi 5 retakan. Bukan kehancuran hati, tetapi penerimaan hati yang sempurna. Bayu mengangkat kepalanya, bingung. Kuil itu sunyi. Arini menatap matanya, dan air mata kebahagiaan mengalir deras. Sudah berakhir, Bayu, bisik Arini. Kita menang. 5 retak takdir telah dipenuhi. Bukan dengan kehancuran, tetapi dengan cinta yang mutlak. Bayu memeluknya, menertawakan dan menangis. Setahun kemudian, Bayu kembali ke Bang Jati, tetapi tidak sebagai pemimpin. Ia menjadikan Suaka Bunga sebagai markas barunya. Ia dan Arini menikah di kuil tua itu. Bayu, si pemimpin sekte yang gagah, kini adalah pria yang selalu mengukir mainan kayu kecil dan meracik teh herbal untuk istrinya. Arini, yang kini bisa tersenyum tanpa rasa takut, selamanya berada dalam pelukan takdir yang dimenangkan. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta dan Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!